Anda tiping, tolong yang Kristen jangan naik ke Komalini. Halo. Gerindra. Ya halo. Halo. Anissa. Ya halo. Ayat 80 saya bacakan ya. Saya bacakan Ya Bang Juma. 80. Bang Juma. Ya. Halo. Iya halo. Halo. Saya bacakan barang Ya. siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan seperti satu mohon maaf ya, setara, ya kan? Padahal Muhammad bukan Tuhan, Nabi berarti manusia. Ya, nah, ini tolong saya hanya minta penjelasan saja, begitu. Ya. Baik. Ya kan? Baik. Ya. Jadi gini Bang. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Allah ingin dikenali oleh makhluknya bernama manusia, maka Allah mengutus nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat 80 juga dikatakan di dalam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan atau pemimpin yang ada di antaramu. Artinya, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita menyembah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita taat kepada perintah Nabi Muhammad tersebut, maka kita akan taat menyembah hanya kepada Allah. Sama seperti ketika presiden memberikan perintah kepada gubernur untuk mengajarkan kepada para bupati agar mencanangkan kemudian satu perintah atau ketetapan. Maka mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Bukan berarti gubernur itu adalah presiden, enggak. Tetapi para nabi tidak akan berkata-kata dari diri mereka. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu sudah pasti. Jadi mentaati Allah sama halnya mentaati Rasul sama halnya mentaati Allah. Bukan menyembah. Bukan berarti menyembah Allah sama dengan menyembah Nabi Muhammad, enggak. Makanya tidak ada perintah sembahlah aku kepada Nabi Muhammad, minta disembah, enggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi mentaati Nabi Muhammad sama dengan menyembah kepada Allah. Karena aturannya pasti sembahlah Allah, jangan yang lain. Demikian. Oke, boleh lanjut saya bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Jadi saya begini kan selalu ada begini sahabat Nabi. Tentu kalau sahabat itu melihat kehidupan sehari-hari, perilakunya bagaimana. Pertanyaan saya, kalau ada sahabat, kenapa di antara 4 mazhab itu sholatnya caranya beda, bacaannya pun beda. Dan sekarang kita bisa lihat di masyarakat. Contoh, Bang. Ya kan? Contoh, Bang. Contoh. Buya Sakur pun sudah menjelaskan, Dokter Buya Sakur menjelaskan. Dia sudah 20 tahun di negara-negara Islam melihat cara sholat dan bacaannya berbeda-beda antar mazhab. Ya, oke. Jadi maksud saya gini. Silakan Bang. Abang kalau kasih data kasih pernyataan, kasih bukti di mana sholatnya umat Islam itu berbeda, silakan. Mungkin Bang Juma salah tahu lah cara gerakannya. Ada yang Bang Juma pasti tahu lah maksud saya. Ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi maksud saya gitu, saya cuma lah kalau ada sahabat yang itu polanya sama, bacaannya sama, begini sama. Tapi saya baca-baca kok ada beda-beda. Buya Sakur yang sudah mana beda tahun pun. Yang beda yang mana Bang? Tunjukkan. Coba. Ya kalau jadi Bang Juma ya.
Tidak tahu ada yang beda. Silakan, yang bedanya mana? Anda membawa narasi. Ih, Nah, mana bedanya mana? ya ada yang main jari-jari, ada yang kunut. Nah, dengar itu ya, ada yang begini, ada tangannya di atas kuping, ada di bawah kuping, ada yang begini. Itu Bang Juma, saya hanya bertanya supaya Anda jelaskan gitu. Saya tidak memframing ya, bertanya. Nah, Sallu kama ra'aitumuni Ya, usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. ya, Nah, Nabi Muhammad salatnya dipercontohkan semuanya kepada para sahabatnya. ya. Maka sahabatnya ada yang kunut mengikuti pada saat Nabi kunut. Ada yang tidak kunut mengikuti pada saat Rasulullah tidak kunut. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka salah satu di antaranya mau dicontoh, silakan. Mau contoh semuanya juga silakan. Tidak ada yang salah, karena semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Yang masalah itu, Yesus tidak pernah mencontohkan jingkrak-jingkrak di gereja. Tapi kenapa kalian lakukan? Kan gitu Bang. Kalau kami sholat zuhur dengan pola seperti itu dicontohkan, dengan pola yang lain dicontohkan. Semua ada contoh dari Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka kami semuanya punya tata cara yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Ada oke. yang menggunakan, Ya, gitu tapi dah. saya begini Bang Juma begini. Tapi di antara mazhab itu, kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudu. Kalau wudu kesenggol perempuan, ulangi. Mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Yang Semuanya benar. Nah, gitu Orang loh, yang antara mazhab. orang yang menyentuh wanita kemudian Nah. mau melaksanakan wudhu ulang, sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudhunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudhu atau yang tidak tayamum. Gitu. Seperti Yesus wudhu, tapi orang Kristen tidak wudhu. Nah itu. Yesus tayamum, kalian tidak tayamum. Kan gitu Bang. Yesus tidak mengajarkan wudhu, tidak ada perkataan Yesus untuk Oh, tidak bisa. Tidak Di bisa. dalam kitab Imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran-pelajaran wudhu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan, ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja, jangankan wudhu, makan babi, mandi, bergereja Bang, nggak bisa kayak gitu. Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab Imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab Imamat, tiba-tiba hanya babi. Daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini kalau kita lari ke situ ya. Nah, inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, enggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu Bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta, ini haram. Sekarang Itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Ya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Enggak ada persoalan. Seketika itu dilarang. Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai.
Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan. Kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya, lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu Bang. Oh, kalau begitu Bang Juma, hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah dan memang ada di kitab mereka. Tidak tunggu bisa. Dulu, tuh. Tidak bisa. Saya mengikuti. Tunggu dulu. Tidak bisa karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan. Ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunnat, Bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasulullah. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur rasul. Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat. Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunnat, Yahudi sunnat, Kristen tidak sunnat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, Bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada enggak tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi? Tidak ada. Yang dibakar pemakan babi. Pemakan onta. Enggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya, lupa anaknya kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu Bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja. Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda nil, dinosaurus. Karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu Bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan kemudian untuk makan apapun. Seperti itu Bang ya. Sedangkan kami enggak. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan. Kristen tidak punya aturan. Siapa yang menginginkan agar manusia tidak punya aturan dalam hal makan dan minum? Siapa Bang? Kristen. Bukan. Bang Andi, siapa yang mau agar manusia tidak punya batasan dalam makan dan minum? Iblis. Tadi Bang Juma baru bilang berlaku untuk Yahudi. Sekarang menarik-narik kepada Kristen. Sekarang saya mau beritahu perkataan. Saya sudah bilang, mengaku aja bahwa kami Kristen sama seperti
Kasih saya kerah, kesempatan tidak bicara. diberikan aturan main. Bilang gitu bang, di Kristen tidak diberikan aturan main makan, bebas seperti monyet, mau makan apa saja. Karena kenapa? Adam diberikan aturan makan, Abraham diberikan aturan makan, Musa diberikan aturan makan, Yesus diberikan aturan makan, Nabi Muhammad diberikan aturan makan, Iblis menghapus aturan makan. Kristen ada nggak aturan makan? Nggak ada. Meja pun bisa. Pesawat kalau bisa digoreng sama Kristen dimakan pesawat itu. Tank, helikopter. Kalau kalian bisa bikin kolak, dikolak itu. Kapal selam, kapal laut, tiang listrik, aspal digulung kasih bumbu kecap, segitu bisa kalian makan. Andai bisa bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu halal bagiku. Itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia, dalilnya jelas. Jadi begini Bang Juma, boleh saya bicara? Boleh saya bicara Bang? Gimana? Mbak, taruh lo Banyu, Iya. kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaan Banyu, baru dia bicara. Iya. Siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan Karena itu bicara. kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kok mirip-mirip bang itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu bang. Silakan dijawab Bang. Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Jadi Itu hal karena cuci dari mulut tangan. itulah, dari hatimu, itu yang dijaga. Itu hal Menghina- cuci tangan Itu. dan tidak cuci tangan bang. Bukan masalah makanan mini bahkan atau Jadi- tidak. Gak ada itu. Bang Bukan Jas, masalah babi. itu yang haram situasinya. Bah, ini lagi akal kucing. Akal kucing muncul. Akal ayam, akal semut. Ya, Ini yang ngomongin Di dalam haram. kitab haram Matius sebenarnya. itu, Bang. Situasi Bukan, baik. itu di daging Matius babi itu boleh dimakan tapi situasi tertentu. Betul kan Bang Juma dalam Al-Qur'an? Iya, berarti bukan Iya, haram betul. ya. Betul, tetap haram itu, saudara. Babi itu tetap haram. Tapi ada kondisi di mana babi itu dibolehkan ketika tak ada lagi Oh, berarti makanan yang lain. ya kalau haram, Boleh. haram lah selamanya. Itu darurat. Itu. Darurat. Darurat. Coba tanya, di sini ada orang Yahudi. Apakah ada kondisi di mana makanan yang haram itu bisa dikonsumsi? Bagaimana diceritakan Nabi Daud ketika dia lapar, yang tadinya dilarang makan persembahan, makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dimakan oleh Daud kan? Khibili. Iya. Apakah ada? Iya, dalam hal Daud ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia akhirnya terpaksa meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk bisa makan, karena kalau enggak dia mati. 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 Ada istilah pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus hidup. Ada tiga hal yang mendingan kita pilih: kita mati, suruh menyembah berhala, suruh membun-bun, sama satu lagi apa itu aku lupa. Pokoknya itu mendingan pilih mati daripada kita harus cuma berhala. Tapi kalau dalam soal makanan, nggak apa-apa, kita makan. Pikuah makanan. nefes, menyelamatkan jiwa. Darurat. Itu saudara. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda di mana itu boleh ya. Kalau memang Gak usah kau Apa naik sih? kau ah. Manusia aja di kitab Anda boleh dimakan kok. Di mana dibilang ditulis mana Bang Juma manusia? Baik, ya, Kalau ada dalilnya, coba sebutkan manusia di kamu mana. boleh. Anda jangan mempreming-preming seperti itu. Nanti penontonmu pendengarmu makin sesat. Jelas dong. Yohanes Dia 5 udah- dia- 1 Korintus 10 nomor 25. Itu satu. Yang kedua 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku,
boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Pertanyaan saya, kalau ada orang memotong manusia lalu dijual di pasar daging, menurut data ini boleh nggak dimakan? Jawab dulu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang nih memutilasi manusia lalu membawanya kemudian ke pasar daging dan dia tahu itu daging manusia, berdasarkan 1 Korintus 10:25, boleh tidak dimakan? Ya, Boleh nggak? Boleh nggak, Bang? Kalau Anda itu nggak usah dijawab, Bang Juma. Ini dalil. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Dalil. Ini dalil, Bang. Makanya kalau Anda lihat di pasar-pasar Kristen itu, semua binatang ada di situ. Tikus, balao, kablama, anak cuntili, ada semua di situ dijual. Pararang, padale, setan, popo, parakang, hantu belau, semua ada di sana dijual. Ada, Bang. Bimut. Jas, kamu baca dulu 1 Korintus 10:25, Jas. Kamu nggak pernah pakai data. Coba kau baca dulu itu. Di situ tidak ada kata manusia. Coba baca dulu. Baca dulu. Woi, berasumsi. Iya kan begitu. Coba baca dulu. Bang Andi, Baca dulu. coba dibacain Yohanes 6 ayat 54 itu yang jelas-jelas tertulis suruh makan Yohanes daging. berapa? Yohanes 6 ayat 54. Saya baca ya. Saya baca ya. Tunggu ya. Iya sih. Tuhannya dimakan ini malah. Oh ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oh, makan daging manusia, daging Tuhan dimakan. Nanti kalau Bukan kita mau menghina ya. Ini ada tertulis, Bang. Itu data. Coba terangkan ini, Bang. Saya baca dulu, saya baca sekali lagi baru Anda terangkan ya. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini daging siapa, Bang, dimakan ini, Bang? Silakan. silahkan. Ya kalau baca letter tag Anda tafsirkan seperti itu nanti. Saya nggak nafsir lagi nanya. Orang lagi nanya. Saya udah Alegoris. Saya udah Ini lagi. saya mau tanya dulu. Saya udah lagi diam dulu. Nanya melulu nggak pernah jawab. Diam dulu. Barang siapa yang makan dagingku, minum darahku. Ini daging siapa dan darah siapa? Silakan. Jawab. Nanya melulu nggak pernah menjawab. Ini daging siapa dan darah siapa? Dimakan dan diminum. Jawab. Sekali-kali menjawab ya, Bang. Bro. Dilarang ditanya nggak pernah Ulangi menjawab. lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Oke, saya baca lagi. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Pertanyaannya, ini daging siapa dan ini darah siapa? Silakan. Pingsan dia. Bang Juma pingsan anak orang nih. Bukan aku lah, Bang. Bang Billy nih bikin pingsan anak orang nih. Bang Billy nggak bener lu. Pingsan lo. Pingsan. Gimana dong? Masih punya nyali kau Juma. Mantap. Bompos sih Masih nomor punya satu. nyali ternyata kau ya. Oke, Juma. Kita mulai. Sekarang Jas, daging siapa, darah siapa itu yang dimakan dan diminum? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu saya terangkan itu mengikuti ajarannya, menerima, paham. Udah, kalau mengikuti pikiran lu saya tidak mau. Karena Anda mengartikan daging.
daging sesungguhnya. Jadi saya sudah terangkan, Anda maksa terus. Jadi kan susah begitu. Saya mau menanya nih ya, Bang Juma. Enggak dulu, saya mau nanya. jawab dulu. Enggak bisa. Ini daging siapa, darah siapa? Jawab dulu. Itu perumpamaan bahwa kita menerima ajarannya, mengikuti perintahnya. Itu artinya itu. Orang daging kok perumpamaan, kok daging? Daging perumpamaan dia apa? Daging. Ah, sudah. Jadi kalau hanya mengikuti jalan pikiran. Enggak, ini tertulis. Daging itu umpamanya apa? Darah itu umpamanya apa? Kan perumpamaan nih, silakan. Macet. Kan perumpamaan ya. Nah, itu daging umpamanya apa? Darah umpamanya apa? Ngomong dong, daging itu umpamanya roti. Saat perjamuan kudus, daging roti. Kalau darah itu anggur, mabok dikit. Jawab dong kayak gitu. Perjamuan kudus lo makan roti ibarat daging Yesus lo. Lo minum anggur campur alkohol, yaitu ibarat darah Yesus. Kau itu nggak mau menjawab ah. Menyerah aja bang. Pulang yuk. Bang. Jas. Pulang yuk. Boncengan kita yuk. Pulang. Daripada jadi bulan-bulanan di sini bang. Ada logam Willah Bang Zuma, ada lugat temenan di bawah dinaikkan gimana? Nah, ini nabinya orang Kristen ini. Silakan, selamat malam Bang Luga. Bang Luga. Selamat malam. Misalnya. Malam. Jadi Wanes ini kan mau mendirikan kerajaan di hadapan rasul-rasul. Menurut Bang Juno gimana? Nah, ya harus jadikan Bang Luga ini sebagai pembawa petunjuk mereka lah. Harus. Iya saya bilang, tapi kan mereka ini kan ngotot, ingin menunjukkan kepiawaiannya dalam bersilat. Mereka mengeluarkan jurus-jurus mabok di depan saya. Menurut Bang Juma gimana? Perlu nggak setempeleng muncungnya ini? Waduh, gimana dong? Ini orang-orang Kristen ini kalau mereka mengimani kitab Wahyu, ya mau tidak mau mereka harus mengakui kenabian ini. Luga. Luga, iya betul. Tuh. Jadi kalau Luga ini harusnya dianggap sebagai nabi abad baru bagi kekristenan. Ya. Jadi mereka ini iri kan, karena kan Bang Juma dan kawan-kawan sudah mendukung Luga sebagai nabi Kristen. Ya. Bang Billy juga perwakilan dari Rabi Jerusalem juga sudah mendukung Luga. Nah, Wanes ini berpikir nanti kita mau makan apa. Ya dalam hati gue ya itu dari lo lah. Lo mau makan nggak makan juga, kalau lo menolak Nabi ya itu urusan lo. Itu dia makanya. Tadi teman kita Kristen itu saudara akal tuh, coba luruskan dulu itu Bang Luga. Siapa itu? Itu si Kibinirin. Kabur dia itu. Enggak, itu di 1 Korintus 10:25 semua daging boleh dimakan ya kayak yang dijual di pasar ya. Boleh. Makan aja Pak. Iya Kak, boleh semua. Boleh lah. Daging. Kalau daging Yesus sama darah Yesus itu dimakan, diminum juga. Kalau itu kan simbol. Ini Kecil kan suaramu ya. Kalau itu kan simbol bro, simbol itu. Bukan berarti. Kalau daging simbolnya apa? Artinya kan darah Yesus itu dan dagingnya itu kan benar-benar Yesus berkata barang siapa makan tubuhku, makan roti, akulah roti hidup. Jadi ketika kita makan dagingnya Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal karena Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup yang turun. Ini Kristen kok kanibal ya, kanibal gitu loh.